Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kebetulan guru bidang mata pelajaran seperti biasanya tidak bisa masuk. Jadi Ibu yang akan menggantikan Ibu Tuti untuk beberapa kali pertemuan. Jadi sebelum masuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya Bu Guru. Ya, coba sekarang baca doa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Jadi pada hari ini Ibu akan membawakan pelajaran tentang hormat kepada guru dan orang tua. Anak-anak di sini mungkin sudah terbesit di benaknya ketika Ibu menyebutkan kata guru dan orang tua. Ada yang tahu pengertian guru dan orang tua? Saya Bu Guru. Ya, coba dijelaskan nak, apa yang Adek tahu tentang guru dan orang tua? Guru itu adalah seorang pendidik. Betul. Kalau orang tua, Orang tua itu orang yang melahirkan kita, membimbing, membesarkan, menyusui. ya pintar sekali, tepuk tangan untuk temannya. Jadi orang tua itu terutama ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya, di mana orang tua itu surga terdapat di bawah telapak kaki ibu. Jadi bersyukurlah kita sebagai seorang anak jika di sini kita masih memiliki ibu dan bapak, karena di luar sana masih banyak sekali anak-anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua, tapi orang tua mereka telah meninggalkan mereka. Jadi di sini kita harus memiliki rasa syukur yang luar biasa, di mana kita harus selalu menghormati dan menjaga kedua orang tua kita sebagaimana mereka selalu menjaga dan menyayangi kita saat kita kecil sampai kita dewasa. Terhadap guru pun begitu. Di sini kita harus menghargai jasa-jasa guru, di mana dia telah berusaha membimbing kita, memberikan yang terbaik kepada kita semua sebagai anak-anak muridnya, agar dia bisa belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan semaksimal mungkin, agar nanti ilmu pengetahuan yang dia dapatkan bisa dia aplikasikan kepada kehidupan di masyarakat. Ada yang pernah dengar dalilnya tentang hormat kepada guru dan orang tua? Tidak tahu Bu Guru. Jadi karena di sini anak-anak belum ada yang tahu tentang dalil hormat kepada guru dan orang tua, Ibu kasih itu sebagai tugas ya. Jadi Ya. minggu depan kita akan memeriksa tugas. Semuanya harus punya. Kalau tidak punya, Ibu akan hukum ya. Siap Jadi, Bu Guru. semua harus punya tugas itu. Di sini Ibu akan sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana sih bentuk hormat seorang anak terhadap orang tua ataupun terhadap gurunya. Hormat itu bukan tentang bagaimana kamu hormat seperti ini, tapi adalah sikap kamu menghargai. Karena untuk apa sih orang punya ilmu yang tinggi, wawasan yang luas, jika dia tidak beretika dan berakhlak baik? Tidak akan ada artinya itu semua ya anak-anak. Jadi di sini yang harus kita selalu kedepankan adalah bagaimana sikap kita menghargai orang yang lebih tua. Bagaimana sikap kita harus selalu menghormati orang yang lebih tua. Jadi kita sebagai anak-anak, kita sebagai murid-murid harus bisa menjaga etika kita, tutur kata kita, perilaku kita, agar bagaimana kita bisa membuat hati mereka senang, hati mereka selalu bahagia. Karena ketika kita bisa memberikan dan membuat senyuman baik kepada orang tua maupun kepada guru, maka itu adalah salah satu pahala yang akan kita peroleh dan menjadi ketenangan jiwa, menjadi nilai plus dalam diri kita.
terlebih pada orang tua, karena orang tua adalah madrasah pertama yang kita peroleh saat kita masih kecil. Mereka membimbing kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kasih sayang, bagaimana mereka bersusah payah bekerja keras untuk membesarkan putra dan putrinya. Mereka tidak pernah mengenal panas, mereka tidak pernah mengenal hujan. Mereka melakukan itu dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan agar anak-anak mereka bisa memiliki kesempatan, agar mereka bisa terus membiayai anak-anak mereka untuk terus berpendidikan, agar kelak kesulitan, kesusahan hidup yang orang tua kita rasakan saat ini tidak dirasakan oleh anak-anaknya kelak. Itu kenapa kita anak-anak penting sekali untuk berpendidikan, dan kenapa pada hari ini pelajaran kita sangat menarik, yaitu tentang hormat kepada guru dan orang tua. Karena seiring berjalannya zaman anak-anak, seperti yang kita ketahui, zaman kita ini sudah mulai bobrok. Indonesia ini sudah mulai bobrok, adik-adik sekalian, dimana HP dan lain sebagainya sumber yang dapat merusak pikiran anak-anak. Mereka menonton hal-hal yang tidak senonoh, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi di sini adab dan etika adalah merupakan salah satu pencegahan agar kita tidak melakukan hal itu. Begitu pentingnya kita belajar adab dan etika, adik-adik sekalian. Karena tanpa adab dan etika, maka ilmu maupun pengetahuan kita semua tidak akan ada artinya. Ibu di sini akan memberikan contoh bagaimana sih sikap seorang anak yang seharusnya terhadap orang tua dan guru. Ada yang tahu di sini mungkin anak-anak salah satu contohnya hormat terhadap orang tua. Saya Bu Guru. Ya, silakan. Contohnya itu ketika kita ingin pergi sekolah, sebelum kita sekolah kan kita saling bersalaman dulu kepada kedua orang tua kita, agar Mendapatkan mendapatkan berkah kita dari kedua orang tua. Itu Bu Guru. Jadi benar ya adik-adik apa yang dikatakan temannya. Jadi salah satu contoh hormat kepada orang tua itu adalah ketika kita ingin berangkat ke sekolah, atau kalau kita ingin berangkat atau keluar rumah, kita harus bersalaman supaya kita bisa mendapatkan ridhonya. Terus kalau salah satu contoh hormat terhadap guru, ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak ada ya. Jadi salah satu contoh hormat terhadap guru itu adalah dengan mendengarkan apa yang dia sampaikan, tidak membuatnya marah, mengikuti arahan-arahannya. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Jadi ibu akan memberikan contoh lagi, hikmah hormat kepada guru dan orang tua. Apa sih hikmahnya kalau kita hormat terhadap orang tua dan guru? Ada yang tahu? Kunci masuk surga. Iya, betul sekali ya. Jadi salah satu hikmah ketika kita hormat terhadap orang tua adalah kita bisa masuk surga. Kan salah satu kunci masuk surga adalah dengan patuh terhadap orang tua, menghormati orang tua, tidak membuat sakit hatinya. Terus hikmah terhadap orang tua itu adalah juga merupakan salah satu jalan menuju